Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa dalam surga, pujian, hormat, dan ucapan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, pada malam hari ini, atas kasih setiamu yang masih memberikan kami napas kehidupan. Bapa, saat ini di dalam ibadah pertanyaan kami, sekalipun kami lakukan Tuhan di tengah-tengah rumah kami, di rumah tangga kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah rumah tangga kami. Bapa, kami rindu untuk disirami oleh firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu ke tengah-tengah kami. Urapi, kuduskan, dan layakkan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam, Amang Inang. Selamat malam bagi kita semuanya. Di dalam ibadah pertanyaan kita pada malam hari ini, nats firman Tuhan yang menyapa kita di dalam ibadah pertanyaan kita, yaitu terambil dari Galatia, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-26. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Salam Manginang, selamat malam bagi kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mau bercerita. Ada dua orang pelajar, katakanlah si A dan si B, di mana kedua orang tersebut bersahabat dan selalu bersama-sama kemanapun, dan bahkan satu sekolah dan satu kelas, dan tempat duduk mereka juga berdekatan, dan mereka tidak dapat dipisahkan. Di mana ada si A, di situ pasti ada si B. Jadi mereka selalu berbarengan, selalu bersamaan, berjalan bersama. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari segi ilmu, dari segi pendidikan, si A lebih rajin dibandingkan si B. Sehingga si A lebih pintar dan selalu mendapat prestasi di sekolah dibandingkan si B.
Suatu ketika Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tibalah saatnya untuk ujian akhir semester, untuk melaksanakan UAS. Sebelum UAS, si A mempersiapkan dirinya lebih baik. Dia kembali mengulang pelajaran-pelajaran yang selama ini telah dia dapatkan di bangku sekolahnya. Tetapi si B bersantai-santai dan dia tidak melakukan apa-apa. Belajar juga tidak. Toh emak, dapok-dapok di sini, irabuti ya manginang. Akhirnya tibalah UAS. Keduanya duduk berdekatan pada saat UAS tersebut. Yang tadi si A mempersiapkan diri, si B tidak mempersiapkan diri sama sekali. Lalu, guru membagikan soal-soal ujian. Tibalah saatnya bagi para murid untuk menjawab soal-soal pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut dalam ujian akhir semester tersebut. Lalu, suatu ketika Bapak Ibu, di dalam ujian tersebut, si B memanggil si A dan memberikan kode kepada si A dan meminta jawaban dari salah satu pertanyaan. Lalu si A hanya tersenyum dan dia tidak memberikan jawaban dari apa yang diminta oleh si B tersebut. Hal itu Bapak Ibu membuat si B amarahnya memuncak. Dia marah, dia kesal. Masa yang namanya sahabat tidak membantu dia ketika menghadapi ujian? Itu dalam hatinya. Amarahnya bergejolak. Dia marah kepada si A. Karena si A tidak memberikan jawaban yang dia minta. Si A tidak memberikan jawaban dari ujian akhir semester tersebut. Si A hanya tersenyum menghadapinya. Lalu setelah selesai ujian Bapak Ibu, si B menjumpai si A. Dia marah. Dia berontak. Dia memaki-maki si A. Dan mulai saat itu, persahabatan mereka menjadi renggang. Si B tidak mau lagi berteman dari si A. Hanya karena si A tidak memberikan kunci jawaban dari soal-soal atau pertanyaan di dalam ujian tersebut. Tapi si A tetap pada komitmennya, pada prinsipnya, bahwa dia menyerahkan ujiannya sepenuhnya. Dia memberikan yang terbaik. Dia telah mempersiapkan dirinya sebelum dia menghadapi ujian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang kita lihat di sini? Karena keinginan daging dari si B tadi, akhirnya persahabatan mereka yang tadinya tercipta dengan baik terpecah. Hanya karena si A tetap dengan pendiriannya, dengan komitmennya bahwa itu adalah ujian, dia tidak memberikan jawaban kepada si B. Akhirnya persahabatan itu pecah, Bapak Ibu. Si A komit dengan hak apa yang seharusnya dilakukan di dalam ujian. Si B marah. Karena apa? Karena si A tidak memberikan jawaban. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam hidup kita juga terkadang sering hal ini terjadi. Ketika saudara kita, ketika sahabat kita, ketika teman kita, orang yang terdekat dengan kita, tidak mengiyakan apa yang kita inginkan, amarah kita terkadang memuncak. Kita kesal, kita marah. Dan ketika
Orang lain lebih pintar dari kita? Orang lain lebih beruntung dari kita? Ini juga sering menimbulkan iri hati kepada teman, kepada sahabat, kepada saudara ataupun orang sekitar kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats firman Tuhan kita pada saat ini, melalui Rasul Paulus, disampaikan kepada kita dua hal, yaitu tentang keinginan atau hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi di dalam jemaat Galatia sehingga Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini? Dapat kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dalam Galatia 1 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-10. Di sini jelas dikatakan oleh Tuhan, jelas dikatakan oleh Rasul Paulus bagaimana adanya perselisihan di tengah-tengah jemaat Galatia. Adanya orang yang kembali memberitakan tentang Injil, tetapi tidak seturut atau tidak sekehendak daripada apa yang disampaikan oleh Allah. Tapi dia menyampaikan hanya karena kesukaan bagi manusia. Dapat kita lihat Bapak Ibu di ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Itu dikatakan oleh Paulus. Inilah yang menjadi pertentangan, inilah yang menjadi perselisihan di tengah-tengah jemaat yang ada. Di tengah-tengah jemaat Galatia. Ada yang mengabarkan Injil, tetapi sesuai atau seturut dengan kehendak atau kesukaan manusia, dan mengesampingkan kesukaan Allah. Dan di sini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus mengatakan bahwa keinginan daging dan keinginan roh itu sangat bertentangan, itu sangat berlawanan, itu tidak pernah hidup bersama-sama, selalu bertentangan, selalu berlawanan. Jadi bagaimana dengan kita? Mana yang harus kita lakukan? Tanpa kita sadari, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sering juga dalam hidup kita memaksakan kehendak, kita memaksakan keinginan daging kita. Kita lupa bahwa hidupku adalah milik Tuhan. Dan seharusnya, kalau kita sudah mengimani bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, berikan hatimu, berikan hidupmu untuk dipimpin oleh roh yang daripada Tuhan. Bukan hidup menurut kehendak kita, bukan hidup menurut kedagingan kita, tetapi hidup di dalam roh kebenaran yang daripada Tuhan. Itu yang mau disampaikan oleh Paulus bagi kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Makanya dia mengatakan di ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari kita melawan, mari kita menentang keinginan daging itu Bapak Ibu dari dalam diri kita. Supaya tidak ada di sana seperti kejadian antara si A dan si B, karena keinginan daging. Ada iri, ada amarah, ada perpecahan. Dan inilah yang menjadi muncul di tengah-tengah jemaat Galatia. Dan tanpa kita sadari juga Bapak Ibu, hal ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, bahkan di lingkungan gereja sekalipun. Ini terkadang dapat terjadi. Karena keinginan daging kita, akhirnya kita memaksakan kehendak, akhirnya terjadi perpecahan, terjadi perselisihan. Janganlah kiranya demikian orang-orang Kristen. Janganlah demikian orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Karena apa? Yesus telah menebus kita dari keberdosaan kita. Dan kita telah dijadikan sebagai manusia yang merdeka. Seperti yang dia katakan Bapak Ibu. Seperti yang Paulus katakan di ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil
untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita telah dimerdekakan, Bapak Ibu, oleh darah Yesus Kristus. Kita telah merdeka dari dosa, kita telah lepas dari dosa. Sia-sia Yesus disalibkan, sia-sia kita dimerdekakan oleh kematian Yesus, oleh kebangkitan Yesus, kalau kita masih hidup di dalam dosa, Bapak Ibu. Kalau kita masih hidup di dalam keinginan daging kita. Tapi jadilah orang-orang yang merdeka. Merdeka maksudnya di sini bebas. Bebas untuk apa? Bebas untuk melakukan kasih yang daripada Kristus di dalam kehidupan. Bukan bebas untuk melakukan keinginan daging. Tidak. Tapi bebas untuk melakukan keinginan roh, keinginan Tuhan, keinginan Allah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jauhkanlah perbuatan-perbuatan daging. Dan di sini Paulus menyampaikan ada beberapa contoh perbuatan-perbuatan daging tersebut. Dapat kita lihat, Bapak Ibu, di ayat 19 sampai yang ayat ke-21. Ada 15 poin yang disampaikan oleh Paulus sebagai contoh keinginan daging tersebut. Inilah yang harus kita buang, Bapak Ibu. Inilah yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Tapi mari hidup di dalam roh. Dan di sini Paulus menyampaikan ayat 22 sampai ayat 23. Apa itu hidup di dalam roh tersebut? Yaitu hidup di dalam roh, dia akan berbuah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah dari orang-orang yang hidup di dalam roh. Jadi bagaikan suatu pohon, Bapak Ibu, kita diibaratkan bagaikan pohon. Pohon jikalau sudah dipupuk, dia akan bertumbuh, berkembang, dan dia akan berbuah. Dan dia akan menghasilkan buah yang sungguh baik jikalau diberikan pupuk. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita juga, Bapak Ibu, perlu diberi pupuk. Apakah pupuknya itu? Yaitu firman Tuhan. Yaitu roh kebenaran yang daripada Allah. Itulah yang menjadi pupuk kita. Supaya kita semakin berbuah. Dan kita semakin memancarkan, menunjukkan bahwa aku adalah orang yang telah dimerdekakan. Aku adalah orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perbuatan baik yang kita lakukan itu berpusat pada Allah. Bukan berpusat pada keinginan manusia. Tidak. Tetapi kita berbuat baik itu karena berpusat pada Allah. Karena kita memandang, kita melihat bahwa hidupku telah dituntun oleh roh. Hidupku berjalan bersama-sama dengan roh. Sehingga aku berbuat baik karena roh yang menuntun aku. Aku berbuat baik berpusat kepada kebaikan yang daripada Allah. Bukan karena berpusat kepada manusia. Orang berbuat baik karena ada maunya, itu berpusat kepada manusia. Orang berbuat baik supaya dia dihormati, supaya orang melihat, wah, salut kepada dia. Itu karena berfokus kepada manusia untuk mencari hormat. Bukan itu sebagai orang Kristen. Tetapi kebaikan yang dilakukan oleh orang Kristen, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu adalah berpusat kepada kebaikan yang daripada Allah. Kebaikan yang dituntun oleh roh tersebut.
Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup oleh roh itu adalah anugerah. Anugerah yang daripada Allah, yang telah memberikan hidup baru bagi kita. Oleh karena Yesus telah mati, disalibkan, bangkit, naik ke sorga, lalu menurunkan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus bagi kita, yang akan menuntun, menjagai kita di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap setia, supaya kita tetap berjalan di jalan yang telah Tuhan berikan, Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi apa yang kita lakukan, itu adalah keinginan Yesus, keinginan Allah, keinginan roh, bukan keinginan dagingku. Itulah hidup baru itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hidup oleh roh adalah suatu persyaratan untuk kita dipimpin oleh roh kebenaran tersebut. Kita harus siap. Itulah syaratnya. Harus siap untuk hidup di dalam roh. Dan orang yang hidup oleh roh akan mengenali suara roh dan mampu taat pada pimpinannya. Mampu taat kepada pimpinan yang daripada Allah. Bukan taat kepada pimpinan manusia, tapi pimpinan Allah. Itu yang kita taati. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, berikan dirimu untuk dipimpin oleh roh kebenaran yang daripada Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat berbuah. Berbuah kasih, berbuah sukacita, dan berbuah damai sejahtera, berbuah kesabaran, berbuah kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini akan selalu mengikuti kita ketika kita hidup dipimpin oleh roh. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada saat hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami supaya kami hidup sebagai manusia yang telah dimerdekakan, hidup dipimpin oleh roh kebenaran yang telah Tuhan curahkan bagi kami, supaya melalui itu nyatalah kami disebut anak-anak terang, nyatalah kami disebut anak-anak Allah. Bapa dalam sorga, kuatkan kami dan roh-Mu yang selalu membimbing kami, untuk kami dapat menyatakan kebenaran firman-Mu, untuk kami dapat menyatakan roh-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami selalu siap untuk dituntun oleh roh kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, buat bumi kami ini, lawat kami Bapa, terhadap apa yang kami hadapi pada saat ini Bapa, di tengah-tengah wabah virus corona yang ada di tengah-tengah bumi ini. Jauhkan kami Bapa, kuatkan kami. Kiranya roh mula yang semakin lagi memberikan kami semangat untuk dapat melewati hari-hari kami, supaya kami dijauhkan dari wabah virus COVID-19 tersebut Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan keluarga kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Bapa lah yang selalu bersama-sama dengan keluarga kami, dimanapun berada. Inilah doa permohonan kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Mamang Inang. Selamat malam bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.